Selamat datang di sesi pertama pelatihan SDSD atau Security Duties for Seafarers with Designated Security Duties. Di sini kita akan membahas dasar penting dari seluruh pelatihan ini, yaitu tentang keamanan maritim dan peran besar yang dimainkan oleh ISPS Code. Kita akan memahami mengapa keamanan itu penting, jenis ancaman yang dihadapi kapal, dan bagaimana dunia internasional mengaturnya. Keamanan maritim memiliki peran vital dalam melindungi kapal, awak kapal, dan muatan dari tindakan yang tidak sah. Ini bukan hanya soal menjaga kapal dari bajak laut, tapi juga mencegah penyusupan, sabotase, atau bahkan serangan teror. Dengan menjaga keamanan, kita juga menjaga kelancaran pelayaran internasional, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan terhadap sektor maritim secara global. Ada berbagai macam ancaman yang dihadapi kapal dan pelabuhan saat ini. Beberapa di antaranya adalah perompakan dan pembajakan yang sudah sering kita dengar, lalu penyelundupan barang atau manusia lewat kapal, sabotase oleh pihak tak bertanggung jawab, dan juga orang-orang yang masuk ke kapal tanpa izin. Semua ini adalah ancaman nyata yang harus kita waspadai dan tangani dengan prosedur yang tepat. ISPS Code adalah singkatan dari International Ship and Port Facility Security Code, yaitu aturan internasional yang dirancang untuk meningkatkan keamanan kapal dan pelabuhan. ISPS Code lahir setelah peristiwa 11 September di Amerika Serikat, dan sejak itu menjadi standar global. Kode ini wajib diterapkan pada semua kapal dengan tonase 500 gigaton atau lebih, serta pelabuhan yang melayani pelayaran internasional. ISPS Code bekerja dengan sistem yang terstruktur. Pertama, kapal wajib melakukan Ship Security Assessment, yaitu penilaian risiko keamanan. Dari situ, dibuatlah Ship Security Plan, yaitu rencana tindakan keamanan kapal. Di dalamnya diatur peran dari Ship Security Officer, atau SSO yang bertanggung jawab atas keamanan kapal. SSO bekerja sama dengan Company Security Officer atau CSO di kantor, dan juga pihak keamanan pelabuhan. ISPS Code membagi situasi keamanan dalam 3 tingkatan. Pertama, level 1, yaitu kondisi normal di mana prosedur standar dijalankan. Kedua, level 2, jika ada indikasi ancaman meningkat. Di sini kita harus menerapkan pengawasan tambahan dan lebih ketat. Dan terakhir, level 3, yang berarti ancaman tinggi atau sedang berlangsung. Di sini, tindakan luar biasa harus diambil, termasuk pembatasan akses secara total. Mudahnya, bayangkan seperti lampu lalu lintas, hijau, kuning, dan merah. Untuk menutup sesi ini, mari kita ringkas. Kita sudah belajar bahwa keamanan kapal sangat penting untuk melindungi kru, muatan, dan stabilitas pelayaran global. Kita mengenal jenis-jenis ancaman yang umum, mulai dari perompakan hingga sabotase. Kita juga mengenal ISPS Code sebagai aturan internasional yang mengatur semua ini. Dan terakhir, kita memahami bahwa ada 3 tingkatan keamanan dalam ISPS yang harus kita pahami dan patuhi. Sekarang, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, apakah ada pertanyaan atau hal yang belum jelas? Bapak-bapak pelaut, dalam sesi ini kita akan membahas apa peran dan tanggung jawab kita sebagai pelaut yang memiliki tugas keamanan. Tidak semua pelaut diberi tanggung jawab ini, dan karena itu kita perlu tahu dengan jelas batas dan kewajiban kita. Peran ini penting karena keamanan kapal bukan hanya tugas SSO, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Security awareness hanya memberikan pemahaman dasar tentang keamanan, sedangkan pelaut dengan SDSD memiliki tanggung jawab operasional. Artinya, kita harus aktif melaksanakan tugas-tugas keamanan sesuai yang ditugaskan oleh Ship Security Officer. Kita tidak hanya tahu prosedur, tapi ikut menjalankannya. Sebagai pelaut dengan SDSD, tugas kita meliputi menjaga area akses terbatas, memeriksa identitas orang yang naik kapal, mengawasi muatan yang dimuat atau dibongkar, serta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Tugas ini membutuhkan kewaspadaan tinggi dan kepatuhan pada prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Kita tidak bekerja sendiri. Dalam pelaksanaan tugas keamanan, kita berkoordinasi dengan Ship Security Officer, SSO, di kapal dan Company Security Officer, CSO, di darat. Jika kita melihat sesuatu yang mencurigakan,
kita harus segera lapor ke SSO, yang kemudian akan menentukan tindakan lebih lanjut atau menghubungi CSO. Salah satu tugas penting kita adalah memastikan setiap insiden keamanan, sekecil apapun, segera dilaporkan. Laporan bisa berupa tulisan atau lisan, dan harus jelas. Siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jangan menunggu insiden besar terjadi. Kita harus bertindak cepat agar ancaman bisa dicegah sejak awal. Hari ini kita telah membahas tentang tanggung jawab pelaut yang memiliki tugas keamanan. Kita tahu perbedaan antara pelaut biasa dan pelaut dengan SDSD, tugas-tugas utama kita, dan pentingnya pelaporan serta kerjasama dengan SSO. Sekarang, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya buka kesempatan untuk bertanya. Selamat datang di sesi ketiga. Kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam tentang berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Ancaman ini bisa datang dari luar, seperti penyusup atau perompak, dan bisa juga dari dalam kapal itu sendiri. Sebagai pelaut yang memiliki tugas keamanan, kita harus bisa mengenali dan mengantisipasi tanda-tanda ancaman sedini mungkin. Ancaman di kapal bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah ancaman fisik, seperti perompakan, pencurian barang, atau bahkan sabotase terhadap peralatan kapal. Kedua, ada ancaman elektronik, misalnya peretasan sistem navigasi atau komunikasi kapal. Lalu ada ancaman sosial, seperti manipulasi kru oleh pihak luar atau penyusupan melalui identitas palsu. Dan terakhir, ada ancaman biologis atau kimia, di mana barang-barang berbahaya atau mencurigakan dibawa masuk ke kapal tanpa diketahui. Kita harus melatih diri untuk peka terhadap perilaku mencurigakan. Misalnya, seseorang yang naik ke kapal tanpa membawa ID, atau yang terlalu banyak bertanya tentang area-area sensitif. Bisa juga orang yang membawa barang tanpa label jelas atau terlihat sangat gugup dan terburu-buru. Jika ada orang yang melanggar batas akses tanpa alasan yang jelas, itu juga merupakan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. Pelaku kejahatan di laut biasanya menggunakan taktik yang cerdik. Mereka bisa menyamar sebagai pemasok, tamu resmi, atau bahkan kru bayangan. Mereka sangat pandai memanfaatkan kelengahan kru, terutama saat situasi sibuk seperti saat bongkar muat. Ada juga yang menyusup ke kapal di malam hari atau saat penjagaan longgar, lalu meletakkan alat atau barang berbahaya secara tersembunyi di area yang jarang diawasi. Biar kita makin paham, mari kita pelajari beberapa kasus nyata. Contohnya, pernah ditemukan narkoba yang disembunyikan di ruang mesin oleh orang luar yang menyusup saat kapal sandar. Ada juga kasus penyusup yang masuk malam-malam lewat rantai jangkar saat kru tertidur. Dalam banyak kasus, tindakan cepat dari pelaut yang waspada mampu mencegah bahaya yang lebih besar. Jadi pengawasan rutin dan pelaporan dini benar-benar krusial. Kesimpulannya, kita harus mengenali berbagai bentuk ancaman, baik yang fisik, sosial, elektronik, maupun biologis. Kita perlu melatih kepekaan terhadap tanda-tanda mencurigakan dan segera bertindak bila melihat hal yang tidak biasa. Jangan ragu untuk melaporkan kepada SSO. Ingat, keamanan dimulai dari kewaspadaan masing-masing kita. Sekarang, mari kita diskusikan. Adakah di antara kalian yang pernah melihat tanda-tanda seperti ini di kapal?